Konsep kesehatan masyarakat part kedua. Pada sesi ini, kita akan mempelajari 3 sub pokok bahasan kelanjutan dari sesi sebelumnya, yakni ruang lingkup kesehatan masyarakat, sasaran kesehatan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 disiplin pokok keilmuan, yaitu ilmu biomedis dan ilmu sosial. Secara garis besar, terdapat 7 pilar utama ilmu kesehatan masyarakat, yaitu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, epidemiologi, statistik kesehatan, kesehatan kerja, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Mengapa ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisipliner? Simak ilustrasi berikut. Masalah anak stunting. Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi stunting. Jika dirunut, bisa jadi pada saat ibunya hamil, ibunya tidak memperoleh asupan gizi yang cukup. Bisa jadi karena pendidikannya yang kurang, sehingga ibu tidak bisa membedakan mana mitos, mana fakta. Atau boleh jadi karena mertuanya galak, sehingga banyak larangan-larangan untuk mengkonsumsi asupan-asupan nutrisi yang diperlukan selama hamil. Bisa jadi pada saat ibunya menyusui, ibunya mengalami depresi postpartum, sehingga air susunya produksinya terhenti. Akibatnya, sang anak diberi susu formula. Namun, pemberian susu formula ini berisiko takarannya tidak pas. Takaran susu formulanya tidak pas, bisa jadi karena permasalahan ekonomi. Mungkin saja penghasilan suaminya itu rendah. Penghasilan suaminya rendah itu kenapa? Bisa jadi karena pendidikannya kurang tinggi. Atau bisa jadi suaminya baru saja kehilangan pekerjaan diakibatkan oleh adanya wabah penyakit yang terjadi di lingkungannya, seperti corona saat ini. Atau bisa jadi anak stunting ini mungkin akibat faktor keturunan atau siklus dari stunting itu sendiri, di mana anak stunting adalah anak dari ibu yang kekurangan gizi, sementara ibu hamil yang kekurangan gizi bermula dari ibu yang mengalami kekurangan gizi pada saat remaja ataupun pada saat anak-anak yang tidak ditangani. Dari ilustrasi ini jelaslah mengapa ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisipliner. Karena pada dasarnya masalah kesehatan masyarakat bersifat multikausal, maka pemecahannya harus juga secara multidisiplin. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau prakteknya mempunyai bentangan yang sangat luas. Berikut adalah ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ada beberapa upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah upaya promotif. Upaya promotif adalah usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi sehingga seseorang dapat mencapai kesehatan yang optimal. Dengan kata lain, upaya promotif adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan. Jadi, orang yang sehat dibuat bisa lebih sehat lagi. Upaya yang berikutnya adalah upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ataupun ibu hamil, atau pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. Dengan kata lain, upaya preventif adalah upaya untuk mencegah seseorang untuk terkena penyakit. Upaya berikutnya adalah upaya kuratif, yaitu usaha yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk dapat diobati secara tepat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Jadi, kuratif itu dilakukan atau ditujukan pada orang yang sakit supaya bisa sembuh dari sakitnya. Dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif, yaitu usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Artinya, upaya rehabilitatif adalah
upaya pemulihan kesehatan, baik fisik, mental, ataupun sosial, sehingga orang yang baru pulih dari sakit dijaga supaya tidak sakit lagi. Sasaran kesehatan masyarakat. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara operasional. Oleh karenanya, rumusan sasaran yang ditetapkan harus memenuhi kriteria spesifik atau jelas, measurable, dapat diukur, aggressive but attainable, dapat dicapai, result-oriented, berorientasi pada hasil, dan time-bound, ada ukuran waktu yang jelas. Guna memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran sebagai penanda atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berikut adalah contoh sasaran dan indikator sasaran. Contoh yang pertama. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kita harus tahu dulu, pelayanan kesehatan ibu dan bayi itu contohnya apa saja. Misal ada pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemberian imunisasi pada bayi, kemudian ada juga pemeriksaan masa nifas, dan seterusnya. Sehingga indikator sasaran yang tepat untuk sasaran yang pertama ini adalah meningkatnya kunjungan ibu hamil atau keempat, meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan imunisasi, meningkatnya jumlah kunjungan bayi dan balita, dan seterusnya. Contoh sasaran yang kedua, meningkatnya pelayanan anak prasekolah dan usia prasekolah. Pelayanan anak prasekolah dan usia prasekolah diantaranya ada deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan berkala. Sehingga indikator sasaran yang tepat, contohnya adalah meningkatnya deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah, meningkatnya pemeriksaan kesehatan siswa SD atau sederajat oleh tenaga kesehatan. Contoh sasaran yang ketiga, meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS. Indikator sasarannya adalah seluruh darah yang didonorkan di-screening terhadap HIV atau AIDS, seluruh penderita HIV/AIDS mendapat penanganan, dan seluruh penderita IMS diobati. Contoh sasaran yang keempat, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat. Indikator sasarannya, meningkatnya ibu hamil yang mengkonsumsi 90 tablet Fe, meningkatnya balita yang mendapatkan kapsul vitamin A, dan seluruh bayi BGM atau di bawah garis merah diberi MPASI. Contoh sasaran yang kelima, meningkatnya pemantauan pertumbuhan balita. Indikator sasarannya, meningkatnya kenaikan berat badan pada balita, dan menurunnya angka balita dengan berat badan di bawah garis merah. Dan masih banyak contoh sasaran dan indikator sasaran lainnya. Berdasarkan target objek, kelompok sasaran kesehatan masyarakat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah individu, keluarga, dan kelompok khusus. Individu adalah anggota keluarga sebagai kesatuan utuh dari aspek biopsikososio-spiritual. Apabila individu tersebut mempunyai masalah kesehatan, maka akan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya, baik secara fisik, mental, dan sosial. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga karena adanya pertalian darah, ikatan perkawinan, atau sebab adopsi. Keluarga merupakan fokus pelayanan kesehatan yang strategis karena mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan untuk seluruh anggotanya. Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan. Keluarga sebagai tempat pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan. Kelompok sasaran yang ketiga adalah kelompok khusus. Kelompok khusus adalah sekumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, usia, dan permasalahan. Kelompok khusus yang ada di masyarakat dan institusi dapat diklasifikasikan berdasarkan permasalahan serta kebutuhannya. Kelompok pertama,
Kelompok pertama adalah kelompok khusus dengan kebutuhan kesehatan khusus. Sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangannya, seperti ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak prasekolah, lansia, dan sebagainya. Kelompok yang kedua adalah kelompok dengan kesehatan khusus, seperti penderita penyakit menular atau tidak menular. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mempunyai risiko terserang penyakit, seperti wanita tunasusila, lelaki suka lelaki, penduduk yang tinggal di wilayah kumuh atau daerah sutet, serta kelompok pekerja tertentu seperti radiografer, tenaga medis, dan paramedis. Kelompok yang keempat adalah lembaga sosial, perawatan dan rehabilitasi seperti panti werda, panti asuhan, pusat-pusat rehabilitasi, dan penitipan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hendrik L. Bloom mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik seperti ketersediaan air bersih, polusi udara, sampah, serta faktor lingkungan lain adalah kondisi sosiokultural seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, norma agama, dan lain sebagainya. Contoh faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan atau status kesehatan, misalnya ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih di suatu daerah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jika air tercemar, bisa terjadi peningkatan risiko penyakit kolera sebagai contohnya. Contoh lainnya adalah adanya norma agama. Nah, adanya norma agama yang mengatur atau melarang umat Islam untuk mengkonsumsi alkohol, maka bagi muslim yang taat, risiko penyakit akibat penyalahgunaan alkohol dan permasalahan yang ditimbulkannya dapat menurun. Kemudian yang kedua adalah faktor perilaku. Yang termasuk faktor perilaku antara lain gaya hidup dan sikap seseorang yang bisa dipengaruhi oleh adat kebiasaan, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Seperti merokok, aktivitas fisik, konsumsi junk food, buang air besar sembarangan, dan cuci tangan pakai sabun. Sebagai contoh, masyarakat tradisional terbiasa untuk berjalan kaki, sementara masyarakat perkotaan sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan sehingga lebih malas untuk beraktivitas fisik. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko obesitas dan lebih jauhnya adalah meningkatnya risiko terkena penyakit degeneratif. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun dapat mencegah masyarakat terinfeksi dari berbagai macam penyakit, seperti salah satunya adalah virus corona atau COVID-19 seperti saat ini. Faktor pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan kelompok yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat, apakah tersedia tenaga kesehatan profesional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan mampu mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, serta adanya jaminan kesehatan yang tidak kalah penting agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. Kemudian, yang terakhir adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini sulit untuk diintervensi karena merupakan bawaan dari lahir, dan jika diintervensi perlu biaya yang tidak sedikit. Beberapa contoh faktor keturunan seperti riwayat penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung bawaan, hemofilia, asma, kelainan kongenital, golongan darah. Nah, ini semuanya bisa diturunkan melalui gen, sehingga sulit untuk dihindari.
Nah, berikut jadi faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Tadi diulangi lagi, ada 1 faktor lingkungan, 2 faktor perilaku, 3 faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Ya, demikian sesi kedua telah berakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.